Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang wajib diamalkan dalam sholat. 13 rukun sholat berikut ini adalah rukun sholat yang dapat Anda pahami. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat dalam hati. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Kelima, rukuk dan tumakninah. Keenam, iktidal setelah rukuk dan tumakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Kesembilan, duduk tasahud akhir. 10. Membaca tasahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasahud akhir. 12. Membaca salam yang pertama. Ke-13, tertib melakukan rukun secara berurutan. Adapun dalil-dalilnya, yang pertama niat. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Artinya, dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kedua, takbiratul ihram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kunci sholat itu bersuci. Pengharamnya adalah takbiratul ihram dan penghalalnya adalah salam. Riwayat Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Ketiga, berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Artinya, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah sambil berdiri. Apabila tidak mampu, maka sambil duduk. Dan apabila tidak mampu, maka lakukanlah sambil berbaring. Riwayat Bukhari. Keempat, membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukuk ditetapkan secara ijma tentang kefarduannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu." Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan bersujudlah. Dalam melakukan rukuk dan sujud secara mutlak difardukan menjadi rukun. Adanya tumakninah dalam melakukannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, seburuk-buruknya orang yang mencuri adalah yang mencuri bagian dari sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana seseorang dapat mencuri sesuatu dari sholatnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuk dan tidak pula dengan sujudnya. Atau dalam riwayat lain beliau berkata, yaitu orang yang tidak sampai lurus tulang punggungnya pada saat rukuk dan sujud. Riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Huzaimah, dan Hakim dengan sanad baik.
Yang keenam, iktidal. Pengertian iktidal mengacu pada sifat berdiri antara rukuk dan sujud yang diharuskan sampai tegak atau iktidal sebagai wujud tumakninah dalam sholat. Demikian yang tergambar dari apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai tegak berdiri. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah tidak akan melihat sebagai amal ibadah pada sholat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya pada saat berdiri di antara rukuk dan sujud. Riwayat Ahmad. Ketujuh, dua sujud dan duduk di antara keduanya. Dalil tentang kefarduan rukun sujud telah disebutkan pada bagian rukuk di atas. Dan disebutkan pula bagaimana sifat duduk dalam hal tumakninahnya. Kemudian sujudlah sampai tumakninah sujudnya. Kemudian bangkitlah sampai tumakninah duduknya. Kemudian sujud yang kedua sampai tumakninah sujudnya. Muttafaq alaih. Duduk tasyahud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka bila mana kamu mengangkat kepalamu dari sujud terakhir dan duduk sebatas bacaan tasyahud, maka sholatmu telah sempurna. Muttafaq alaih. Yang menunjukkan kefarduan duduk tasyahud sebagai rukun, diantaranya riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, sebelum difardukan tasyahud atas kami mengatakan salam kepada Allah sebelum kepada makhluk-makhluknya. Salam kepada Jibril dan Mikail. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah mengatakan assalamu alallah, salam kepada Allah, tapi katakanlah at-tahiyatu lillah. Riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Daruqutni dan Baihaqi. Yang kesembilan, salam. Dasar kefarduan atau rukun salam telah disebutkan pada rukun takbiratul ihram. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun atau fardu salam adalah yang pertama dan yang kedua adalah mustahab.